Tetapi yang jadi anehnya itu kedengaran sama Angger tetap sama suaminya juga anak-anak kedua saudara itu suara burung, krak 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 suara burung. Tetapi menurut istrinya itu tetap itu suara nenek-nenek yang berwujud. Neneknya itu berwujud itu kalau dibilang itu rambutnya itu gimana lah, gerumbai gitu, pokoknya mah serem. Sambil ambil golok saya nggak takut, sambil ambil golok terus si suaminya itu mendekatan ke pintu, dibuka pintu. Pas dibuka pintu, angin itu besar dua nabrak suaminya, terus si suaminya terlempar jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Panceg. Kali ini saya akan mengulas kisah kejadian 2009 dari salah satu keluarga, dan saya mendapatkan cerita ini langsung dari suaminya yang korban. Jadi begini ceritanya. Di suatu perkampungan ada salah satu keluarga Pak Asep ya. Kita maaf namanya disamarkan, kita sebut saja Pak Asep. Pak Asep ini mempunyai anak 2, istri. Pada saat itu istrinya lagi mengandung 3 bulan. Istrinya itu lagi mengandung 3 bulan. Dikarenakan perlu untuk biaya lahiran, karena kalau mengandalkan penghasilan dari Pak Asep sendiri mungkin agak kurang. Maka dari itu si istrinya berinisiatif mencari pekerjaan, walaupun dengan keadaan lagi hamil muda. Jadi hamilnya itu anak ketiga. Si istrinya itu mencari kerja ke daerah, kita sebut aja Kabupaten Bandung. Dia itu mencari kerja ke orang yang kaya, kita sebut aja orang kayanya si A. Terus dia melamar pekerjaan karena ya penghasilan suaminya mungkin agak kurang untuk menghadapi lahiran. Ya terus si istrinya itu diterima bekerja sama si A itu. Tetapi pekerjaannya itu sangat aneh, karena istrinya si Pak Asep ini kan melamar pekerjaan itu menjadi ibu rumah tangga ya, menjadi pembantu rumah tangga. Tetapi pekerjaannya itu agak aneh, karena kok pekerjaannya dari jam 8 pagi sampai ke jam 9 pulang, terus sore hari di sore hari cuma kalau pekerjaan sore harinya itu cuma nutup gordeng, nutup gordeng. Jadi pekerjaannya jam 8 beres-beres, jam 9 pulang, datang lagi sore cuma nutup gordeng. Tetapi si istrinya Pak Asep itu tidak ada curiga apa-apa terhadap si A ya.
Dengan berjalannya waktu, cepatlah ceritanya, si istrinya Pak Asep itu hamil 9 bulan. Karena mungkin ada kehamilan 9 bulan, dia itu keluar dari pekerjaan tersebut karena kondisinya udah tidak memungkinkan untuk bekerja karena udah 9 bulan. Pada suatu malam si isnya itu mulai kerasa mau lahiran. Karena satu biayanya belum siap, terus tempatnya jauh ke rumah sakit, jauh ke bidan atau ke Paraji ya, kalau dulu itu ada Paraji. Terus aja kata si suaminya, gimana ini. Udah aja kata saudaranya si istrinya Pak Asep itu, kita panggil aja si Paraji. Tapi sebelum memanggil Paraji, ada kejadian yang aneh. Jadi kejadian yang aneh itu jam 8 itu waktu si istrinya Pak Asep ngerasa mau lahiran, ada suara burung. Jadi di luar itu ada suara burung, kak. Kaget lah, si istri itu kaget. Karena menurut suaminya sama saudaranya juga anak-anaknya itu suara burung. Tetapi menurut pendengaran istrinya Pak Asep itu bukan suara burung, tapi itu suara nenek-nenek yang begini, kesinikan anakmu. Ya getir, mulai getir mau getir. Soalnya rumahnya itu jauh dari perkampungan lah. Dia itu rumahnya itu belum banyak rumah di sana. Malahan si burung itu nendang pintu, kaget lah. Tetapi yang jadi anehnya itu kedengaran sama Angger, tetap sama suaminya juga anak-anak kedua saudara itu suara burung, suara burung. Tetapi menurut istrinya itu tetap itu suara nenek-nenek yang berwujud. Neneknya itu berwujud itu kalau dibilang itu rambutnya itu gimana lah, gerumbai gitu, pokoknya mah serem. Dia bilang itu kesinikan anakmu. Ya karena sudah mulai kerasa, ya si suaminya itu udah aja lah, panggil si Paraji. Berangkat, panggil Paraji. Datang Paraji, ya sama Paraji kan dulu mah kalau Paraji itu orang-orang Paraji yang dulu itu pada bisa. Setelah datang Paraji, si suara burung itu nggak ada, dan alhamdulillah istrinya Pak Asep itu melahirkan dengan selamat. Setelah itu, tapi yang jadi aneh itu si istrinya Pak Asep itu udah sehat. Kan biasanya kalau udah melahirkan itu lemes, gimana lah, seperti kan namanya juga yang mau melahirkan ya, yang melahirkan itu antara mati dan hidup. Tetapi yang dijadikan aneh itu si istrinya Pak Asep itu sehat, jag seperti
seperti tidak udah melahirkan. Aneh kan? Nah, setelah alhamdulillah ya anaknya udah lahir, terus besoknya si istrinya bilang gini sama suaminya, "Pak, tolong cariin yang bisa, karena ada yang aneh yang dirasakan oleh saya," kata istrinya gitu. Lagian yang kemarin itu yang didengerin suara burung sama bapak itu bukan suara burung, itu suara nenek-nenek dengan penampilan yang sangat mengerikan, manggil sini kan anakmu, sini kan. Tetapi si suaminya itu kurang merespon karena melihat si istrinya itu sehat. Wah, nggak apa-apa, kamu udah sehat. Terus dengan berlalunya waktu, karena mungkin kekurangannya ekonomi, karena kalau mengandalkan usaha dari si Pak Asep itu mungkin ada kekurangan. Setelah seminggu melahirkan, si istrinya Pak Asep itu kembali lagi bekerja di si A itu, di orang kaya itu, si A. Dia berangkat ke si A, terus sampai ke rumah si A, dia bilang mau bekerja lagi, tetapi sama si A orang kaya itu bilangnya begini, "Kamu udah melahirkan?" "Udah." "Sama siapa?" "Sama Pak Raji." Kamu itu harus dibawa ke dokter atau ke bidan, karena kalau sudah melahirkan itu harus dibersihkan. Kalau dibersihkan kan takut ada apa, seolah-olah memberi rasa takut tak sama si ibu itu. Terus dia itu, si A itu ngasih uang sama si ibu dengan alasan ini untuk berobat, kamu harus ke rumah sakit karena kamu harus diperiksa dan harus dibersihkan karena sudah melahirkan, takut ada apa-apa. Terus pulanglah si ibunya itu ke rumah. Dia bilang gini, "Pak, si ibu ngasih uang, katanya saya harus dibawa ke rumah sakit karena takut ada apa-apa, karena melahirkannya bukan sama dokter, bukan sama bidan, tapi sama Pak Raji, takut gak bersih, takut ada apa-apa." Tetapi si suaminya itu menjawabnya begini, "Wah, nggak apa-apa, kamu itu udah sehat, kamu itu nggak apa-apa." Terus si ibunya itu bilang begini, "Ya Pak, masih tetap Pak, Bapak, saya ini harus mencari berobat ke yang bisa, karena yang dirasakan oleh saya agak beda Pak." Terus si istrinya bilang begini, "Saya mah Pak, daripada diambil anak saya, mendingan saya yang diambil," kata si ibu. Ya karena mungkin si bapaknya itu nggak terlalu merespon, ya mungkin melihat si istrinya sehat, jag-jag, terus kelihatannya nggak apa-apa, udah aja uangnya jangan dipakai ke rumah sakit, pakai aja ke bayaran hutang, Ya kata si ibunya, "Ya udah kalau begitu mah kita bayar hutang aja lah, jangan ke rumah sakit. Kalau menurut bapak saya sehat mah," gitu. Terus pas seminggu, mungkin 2 minggu udah kelahiran ya, berarti 2 minggu kelahiran. Suatu malam sekitar jam 8, si ibunya itu lagi menyusui anaknya. Tiba-tiba suara burung yang dulu ada datang lagi, kak.
sama sambil bilang begini, kesinikan anakmu, kesinikan anakmu, kesinikan anakmu. Si suaminya mendengar, tapi si suaminya mendengar itu suara burung tetap. Terus si istrinya bilang, Pak, tuh burung ada lagi. Si suaminya itu karena mungkin dia udah tahu ya, itu burung bukan si burung-burungnya, menurut ucapan si istri, si suaminya itu ambil golok sambil bilang, saya mah nggak takut. Sambil ambil golok, saya nggak takut. Sambil ambil golok, terus si suaminya itu mendekatlah ke pintu. Dibuka pintu, pas dibuka pintu, angin itu besar dua, nabrak suaminya. Terus si suaminya terlempar jatuh. Pas si suaminya berdiri melihat si istrinya, dia itu kelihatannya kayak lagi yang sekarat, kayak ada yang apa itu, yang mencekik. Si suami itu kaget lah sama panik, bu, terus dibangun-bangunin, bu, bangun. Tetapi keluarlah itu dari mulut si ibu itu keluar busa. Lama kelamaan si ibu itu meninggal. Ya si suaminya kok jadi marah tuh, karena udah tak mungkin si suaminya buka pikiran yang lain-lainnya, karena setelah dikasih uang terus kejadian begini, pertamanya kejadian begini, jadi si suaminya itu masih, jadi belum menerima kematian istrinya. Ini bukan belum mati gitu, belum mati. Datanglah minta dulu sama tetangga, terus tetangganya datang, sama tetangga diperiksa, ya emang udah mati. Terus ya kalau mungkin besoknya si ibu itu biasa seperti diurusin seperti yang meninggal sama warga. Terus ya dikurebgen, dikuburkan. Setelah dikuburkan, malamnya anak si Pak Asep itu bermimpi ibunya itu dibawa sama nenek-nenek. Wajahnya itu seperti yang mana diceritakan oleh ibunya sebelumnya. Selama seminggu itu di kampung itu agak mulai inilah, karena ada bahasa itu mencekam, karena apa itu ngaririwaan, gentayangan. Kalau Indonesianya gentayangan. Dia selalu ngetrokin pintu, tapi tidak mengganggu. Dia cuma bilang begini, kata warga di sana, maafin saya, terus punahin hutang saya. Kalau kamu tidak hutang saya tidak dipunahin, dibebaskan, tagihlah ke suami saya. Terus selama seminggu itu, jadi kampung itu resah karena adanya kejadian itu. Jadi karena mungkinnya sampai mencekam, terus ya si tokoh masyarakat, tokoh agama terus mengadakan ya doa bersama untuk mungkinnya supaya keadaan seperti biasa lagi. Ya mungkin setelah itu amanlah kampung di sana. Ya mungkin ceritanya sampai di sana. Jadi ceritanya sampai di sana. Jadi intinya begini ya. Kita itulah sosok seorang ibu. Dia rela mengorbankan dirinya demi anaknya. Maka
dulur pancet yang masih mempunyai ibu, tolonglah jaga dia, muliakan dia. Keduanya, jangan suka malam-malam pintu itu terbuka, karena seperti makhluk-makhluk yang begitu itu masuknya itu lewat pintu kalau terbuka. Makanya tertutuplah pintu kalau malam, jangan terbuka. Ya, kepada pancet, dulur pancet, jangan lupa share, subscribe, komen, dan like supaya kami lebih lagi bersemangat untuk mencari cerita-cerita misteri yang lebih seru lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.